warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Saputra dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai agama, konseling, dan psikoterapi. Nah, sebelum itu mari kita lanjut ke definisinya. Secara sederhana, agama dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Agama dalam bahasa Sanskerta yang artinya kepercayaan akan adanya kekuatan adi kodrati di atas manusia. Nah, setelah itu kita masuk ke pengertian konseling. Konseling adalah sebuah hubungan antara konselor dan pasien yang memiliki tujuan untuk membantu si klien agar memahami makna hidupnya. Menurut KBBI, konseling itu dapat diartikan sebagai pemberi bantuan kepada seseorang dengan menggunakan pendekatan dan metode psikologis. Proses konseling sendiri memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada si klien, cara memecahkan sebuah masalah, menghindarkan diri dari masalah yang akan muncul ke depannya, dan cara untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam hidupnya. Nah, sedangkan psikoterapi adalah sebuah metode terapi untuk mengatasi pasien-pasien yang mengalami masalah kejiwaan, seperti depresi, kecemasan, maupun stres berat, sehingga ada pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Psikoterapi dapat dikatakan juga sebagai terapi bicara, karena terapis mengajak pasiennya untuk mengobrol mengenai permasalahan apa yang sedang dihadapi saat ini. Psikoterapi biasanya dilakukan di bawah arahan, bimbingan, dan observasi dari psikiater, psikoterapi, konselor, dan terapis. Nah, selanjutnya, bagaimana sih pandangan agama terhadap proses konseling dan psikoterapi ini? Kita lihat dari pendapat menurut Zakiyah Derajat, salah satu peranan agama adalah sebagai terapi atau penyembuhan bagi gangguan kejiwaan. Pengalaman agama dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari guna membentengi orang dari kejatuhan kepada gangguan jiwa, dan dapat pula mengembalikan kesehatan jiwa bagi orang yang gelisah. Semakin dekat seseorang kepada Tuhannya dan semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin bertambah tentramlah jiwanya, serta semakin mampu menghadapi kekecewaan dan kesukaran dalam hidupnya. Demikian pula sebaliknya, semakin jauh orang itu dari agama, akan semakin susahlah baginya untuk mencari ketentraman batin. Nah, ini menurut pendapat yang kedua, yaitu Henry Ling, seorang ahli jiwa Amerika, mengatakan, berdasarkan pengalamannya yang lama dalam menerapkan percobaan kejiwaan atas kaum buruh dalam proses pemilihan dan pengarahan profesi, yang hasilnya bahwa pribadi yang lebih religius dan sering mendatangi rumah ibadah mempunyai kepribadian yang lebih kuat dan baik ketimbang pribadi-pribadi yang tidak taat menjalankan agamanya. Nah, dapat disimpulkan bahwa agama mempunyai pengaruh yang sangat-sangat besar terhadap kesehatan mental. Dengan demikian, individu akan mencapai atau memiliki mental yang sehat apabila taat melaksanakan ajaran agamanya. Orang yang hidup beragama akan terlihat dari wajahnya, serta terlihat dari ketentraman batinnya dan sikapnya selalu tenang. Mereka tidak merasa gelisah. Kelakuan dan perbuatannya tidak akan ada yang menyengsarakan orang lain. Lain halnya dengan orang yang hidupnya terlepas dari agama. Mereka biasanya mudah terganggu oleh suasana-suasana di sekitarnya. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai peran agama Islam dalam konseling dan psikoterapi. Konseling adalah sebuah proses pemberian bantuan kepada individu untuk mengenali potensi dirinya. Hal itu bertujuan untuk menghadapi permasalahan hidup dan mengembangkan kemampuan personal yang lebih baik. Banyak sekali masalah-masalah yang telah dihadapi saat ini, seperti stres, kecemasan, dan konflik keluarga. Dan masalah itu terjadi biasanya karena kurangnya pemahaman dan pengalaman tentang agama.
Karena itu, peran agama Islam sangat penting untuk proses konseling. Konseling Islam sendiri memiliki pengertian, yaitu pemberian bantuan kepada individu yang mengalami masalah hidup soal keagamaannya dan ingin mengembangkan potensi keagamaannya secara maksimal. Hal ini baik secara individu maupun kelompok. Hal itu dilakukan agar menjadi manusia yang dewasa dalam bidang agama, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Proses konseling Islam sendiri dilakukan berdasarkan keimanan dan ketakwaannya yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Dan adapun tujuannya, yang pertama yaitu untuk menghasilkan perubahan, perbaikan, dan meningkatkan jiwa dan mental. Yang kedua yaitu untuk kecerdasan spiritual pada individu sehingga individu mampu untuk meningkatkan ketakwaannya terhadap Tuhannya. Yang ketiga untuk potensi ilahiyah sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik. Di sini ada 3 hal penting yang harus diketahui saat proses konseling. Yang pertama yaitu keyakinan bahwa manusia dan semua makhluk hidup itu adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah. Yang kedua yaitu sikap mendorong perkembangan kehidupan manusia berjalan ke arah sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang dilakukan mungkin untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kaidah agama untuk memecahkan masalahnya. Muhammad Mahmud, seorang psikologis ternama, membagi psikoterapi menjadi 2. Yang pertama, bersifat duniawi. Maksud dari bersifat duniawi ini, psikologis yang berupa teknik atau pengobatan psikis telah mengetahui psikoterapinya dalam kehidupan nyata. Yang kedua, bersifat ukhrawi, yang berarti membimbing mengenai moral, agama, dan spiritual. Dan adapun aspek-aspek psikopatologi. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga bergaul dengan orang yang sholih, yang keempat melakukan puasa, dan yang kelima adalah berzikir. Nah, di sini ada manfaat konseling dan psikoterapi Islam. Yang pertama yaitu psikoterapi Islam membantu klien untuk mengatasi masalah stres, cemas, depresi dengan mengidentifikasikan dengan cara berdoa, bertawakal, dan zikir kepada Allah. Yang kedua yaitu konseling Islam menekankan sifat sabar dan syukur sehingga memperkuat ketahanan psikologis. Yang ketiga, klien akan merasa lebih dekat kepada Allah melalui pendekatan terapi yang mengajarkan tawakal dan selalu sabar dan bersyukur. Yang keempat yaitu psikoterapi Islam tidak hanya fokus pada aspek psikologis, tetapi juga melibatkan aspek spiritual, sosial, dan fisik. Pendekatan ini membantu klien menyelesaikan masalah secara komprehensif. Yang terakhir yaitu klien diajarkan untuk memandang masalah sebagai ujian dari Allah yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Perspektif ini membantu klien untuk menghadapi kesulitan dengan lebih tabah dan optimis. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini yaitu keterkaitan antara agama dan kesehatan mental ditegaskan oleh para ahli seperti Zakiyah Darajat yang mengatakan bahwa keimanan dan praktik agama dapat memperkuat kepribadian dan memberikan ketenangan batin dan melindungi individu dari gangguan jiwa. Agama berfungsi sebagai bimbingan hidup, penolong dalam kegundahan, dan sumber ketentraman batin. Dengan demikian, individu yang taat menjalankan ajaran agama cenderung memiliki mental yang lebih sehat, tenang, dan mampu menghadapi dinamika kehidupan dengan lebih baik. Sekian penjelasan yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.